Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lia Puji Lestari dari tim KKN MIDDR ke-12 kelompok 40. Malam hari ini kita akan mengadakan podcast tentang spirit masyarakat Muslim Jawa menyambut bulan Suro. Bersama narasumber kita pada malam hari ini, Bang Suud. Bang Suud ini pernah menjadi Katib Surya PCNU Tiongkok. Halo, Pak pernah, Suud. Sekarang ini Katib Surya. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar Pak Suud? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Suud. Berbicara mengenai spirit masyarakat Muslim Jawa menyambut bulan Suro tentunya sangat istimewa. Nah, kemarin kita kan sudah mengalami itu ya. Kalau di Islam kita nyebutnya bulan Muharram, tapi ketika orang Jawa yang bilang, kita sebutnya bulan Suro. Nah, Muharram itu kalau secara harfiah itu kan ya ada beberapa arti ya Pak ya. Kalau yang sudah pernah saya baca tuh ada yang disucikan, kemudian yang tidak dibolehkan, kemudian yang dimuliakan dan tidak boleh disentuh. Seperti itu. Nah, menurut Pak Suud sendiri ini gimana mengenai hal itu? Ya, terima kasih. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Ya. Dan bulan yang haram itu bulan yang dilarang, tapi bulan yang dimuliakan. Ini bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Sebab apa? Sebab ini merupakan awal pertama kali hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Sehingga dari mulai hari itu juga dan bulan itu juga ditetapkanlah penanggalan Hijriah. Itu jadi momentum yang sangat penting itu bagi umat Muslim. Sehingga dikatakan sebagai tahun baru itu satu Muharram. Itu Mbak Puji. Ya, kalau menurut saya itu memang bulan yang mulia dan itu sesuatu yang sangat sangat penting dalam sejarah peradaban Islam, Sebab mulai tanggal itu, mulai bulan itulah penanggalan Islam dimulai, yaitu saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu Mbak Puji. Tapi begini Pak, saya kan pernah baca tuh ya, emang benar kebanyakan orang berpendapat bahwa bulan Hijriah ini atau bulan Muharram itu karena hijrahnya Nabi kayak gitu. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu salah seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Suud sendiri tentang tanggapan ada orang yang bertanggapan seperti itu? Iya, sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Itu yang dimaksud adalah kadang ada yang bilang bahwa Rasulullah itu melakukan hijrah 2 bulan berikutnya. Tepatnya itu 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Namun ekspedisi hijrah sudah dimulai beberapa waktu sebelumnya. Jadi pertama kali itu kan sudah ada hijrah ya. Ada Utsman, kemudian siapa? Zaid ya. Hamzah paman Nabi, kemudian para sahabat itu sudah melakukan hijrah. Sehingga pada waktu itulah ditetapkan itu mulanya sepertinya di masa Khalifah Umar ya. Kemudian dibuatlah sebagai kalender Hijriah, penanggalan Hijriah. Ya sah-sah saja bilang itu bukan saat hijrah Nabi, bukan. Tapi itu memang penetapan dilakukan saat masa Sayyidina Umar ditetapkan, tapi dengan patokan ketika hijrah pertama kali yang dilakukan dari Makkah ke Madinah. Ya itu tadi ada beberapa pendapat.
Tapi ini sudah menjadi kesepakatan bahkan ya. Pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab kemudian menentukan sebagai kalender hijriah umat Islam. Gitu, Mbak Uci. Oke Pak. Nah, gini, saya tuh kan gini ya Pak. Dari kemarin kan sudah kita lalui ya bulan Muharram itu. Kemudian memang benar sih dari ketika mau ada bulan Muharram gitu kan. Itu pasti manusia itu diperintahkan perbanyak ibadah gitu dan emang dijalankan misal kayak puasa dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana ketika bulan Muharram ini kan kalau di Jawa itu disebutnya bulan Suro. Nah, ada yang bilang di bulan ini tuh kayak bersinggungan gitu Pak antara masyarakat Jawa dengan masyarakat bukan masyarakat Jawa ya, sebenarnya itu sebagai orang Jawa gitu kan, sama yang Islam gitu. Ya sama-sama sih, cuma kayak misal kalau kita arahkan ke belakang lagi itu kan masyarakat jahiliyah mengartikan dengan bulan Muharram ini bulan yang digunakan sebagai pemujaan para dewa yang dijadikan wasilah atau perantara doa kepada Allah. Nah, menurut Pak Suud sendiri gimana? Maksudnya apakah kegiatan itu masih perlu kita adakan atau justru sebaliknya gitu, kita musnahkan saja kayak gitu kan? Karena ya kegiatan Islam yang gitu. bagaimana ini? Kegiatan yang bagaimana? Pemujaan gitu, pemujaan kadang ada tuh ya yang buat misal kayak buat makanan terus dibikin sesajen dan lain sebagainya kayak gitu loh Pak. Ya, boleh. Jadi gini, Muharram itu kalau dalam tradisi Jawa sekarang itu disebut dengan bulan Suro. Ya, Muharram itu bulan Suro. Sebenarnya Suro ini berasal dari kata bahasa Arab ya, Asyura. Asyura itu ke-10. Jadi hari ke-10 bulan Muharram. Tapi satu Suro itu maksudnya ya satu Muharram. Ya. Kalau tadi dibilang bertolak belakang ini memang bertolak belakang gitu ya, memang bertolak belakang. Kalau satu Muharram di dalam tradisi atau di dalam peradaban Islam itu menjadi penanda peristiwa penting hijrahnya Nabi atau bisa dibilang sahabat Nabi dan para pengikutnya itu dari Makkah ke Madinah. Kemudian di Jawa itu disebut sebagai bulan yang sakral. Ya. Bahkan bulan yang penuh misteri. Apakah perlu kita lanjutkan hal yang sedemikian? Nah, ini harus menjadi kita harus menilik sejarah dulu ya, bahwa tradisi-tradisi ini, tradisi-tradisi Jawa atau tradisi-tradisi suronan, malam suro, ya, malam satu suro, pokoknya suronan yang yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebenarnya ini dimulai dari keraton-keraton Jawa. Mereka melakukan ritual-ritual mistis, bahkan ada mencuci benda pusaka. Tradisi ini itu sebenarnya harus kita pahami sebagai tradisi yang dulu dianut oleh keyakinan yang dulu dianut oleh kebanyakan masyarakat Jawa, bahkan bukan kebanyakan. Dulu kan masih masyarakat Jawa itu kan masih kental dengan keyakinan Hindu, Buddha. Itu harus mulai digeser. Sebab apa? Sebab di dalam Islam ya kemudian muncullah budaya Islam atau ajaran Islam, keyakinan Islam. Akhirnya ada akulturasi budaya. Ada akulturasi budaya itu dimulai dari ketika Sultan Agung itu berperang dan kalah, kemudian masuknya penyerangan Sultan Agung, kerajaan itu ya, kerajaan Mataram ke Batavia, kemudian kalah dan
terjadi perpecahan waktu itu. Pasukan Mataram tidak solid. Kemudian Sultan Agung membuat satu acara ya, bahkan penanggalan Islam dan Jawa ini dijadikan satu, menjadi akulturasi budaya itu ya. Dengan acara-acara yang demikian, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersolid sebenarnya. Tujuannya untuk mempersolid budaya, mempersolid. Nah, kemudian jangan sampai dipahami bahwa itu merupakan ajaran-ajaran Islam, gitu ya. Islam itu masuk dengan sangat soft, dengan sangat lembut, mengubah sedikit demi sedikit, bahkan memasuki ranah-ranah yang dianggap itu bertolak belakang dengan Islam dan mengubahnya, dan akan tetapi tetap diterima oleh masyarakat saat itu. Misalnya, waktu itu tradisi Hindu-Buddha misalnya ada pura, kemudian dijadikan tidak sebagai sesembahan di sana, akan tapi sebagai simbol ketika kita mau ke masjid, misalnya, simbol masjid, gitu kan? Itu hal yang lumrah, tapi kita mengubah yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang sakral menjadi tidak sakral lagi. Kalau bahasa Cak Nur itu desakralisasi, itu ya. Jadi kalau Islam itu apakah harus menolaknya? Oh, gini, kalau kita memahaminya sebagai pemujaan terhadap roh-roh, pemujaan terhadap jin, hal-hal yang gaib, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Namanya itu syirik, ya. Tapi kalau malam satu suro, ya, kemudian kita alihkan sebagai tradisi, oh mari kita selamatan, syukuran, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah, walaupun dianggap waktu itu tradisi Jawa memang harus melakukan itu, gitu. Tapi diubah, oh kita tetap melakukan itu untuk syukuran, hanya dibagi kepada tetangga-tetangga atau makanannya dimakan bersama-sama, sehingga itu menjadi sesuatu yang positif di dalam Islam. Sedekahan, bisa katakan seperti itu, syukuran dan lain sebagainya. Maka harus ada batasnya. Ketika kita melakukan itu untuk memuja hal-hal yang gaib, ya, bukan hal gaib itu bukan Allah, maksudnya jin dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tapi ketika kita lakukan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah, ya, melakukan syukuran, sedekah kepada orang-orang di sekitar, maka itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sesuatu yang positif yang diperbolehkan oleh Islam. Nah, untuk mengubah itu kita harus sedikit demi sedikit. Kalau kita mengubah, kita tidak harus mengikuti, ya tidak masalah, gitu ya. Tapi mengubah itu harus agar bisa diterima oleh banyak orang. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ya, ada satu nih yang tradisi biasanya yang dilakukan masyarakat ya. Kadang itu terutama saya sendiri pernah ngalamin seperti ini. Jadi jangan keluar-keluar gitu kan, karena di bulan Suro katanya ya akan banyak bahaya seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana itu Pak? Maksudnya emang seperti itu atau gimana? Oh, Soalnya ya. ketika saya tanyakan alasannya, ya pokoknya jangan keluar gitu. Kayak gitu, Pak. Oh, ya. Oke. Yang seperti ini harus kita pahami dengan komprehensif. Tidak ada bulan buruk di dalam Islam. Itu ya. Islam itu tidak ada hari buruk atau bulan buruk, itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Bahkan semua bulan itu baik. Tapi ada bulan-bulan yang lebih mulia. Oh, gitu kan bahasanya? Bulan-bulan yang lebih mulia. Seperti Ramadan, ya, itu bulan-bulan yang mulia. Bulan yang penuh berkah, ya, yang dimana ibadah pada bulan itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau bulan-bulan buruk itu tidak ada. Maka Allah itu menciptakan semuanya itu dengan manfaat, dengan semua bermanfaat dan tidak kemudian memberikan keburukan-keburukan. Itu pikiran kita yang buruk-buruk itu akhirnya. Maka jangan sampai membedakan ini bulan buruk, ini akan ada banyak bala yang turun pada bulan ini.
urun pada itu tidak, itu adalah keyakinan masyarakat Jawa. Apakah boleh dilakukan itu? Kalau diyakini sebagai satu keyakinan yang salah, itu tidak diperbolehkan. Maka ini adalah tugas mahasiswa sebenarnya untuk menjelaskan. Walaupun itu harus dijelaskan sedikit demi sedikit. Oh, mungkin maksudnya orang Jawa adalah, oh pada bulan ini misalnya ya, adalah masa-masa masa-masa paceklik misalnya. Tidak banyak belum musim panen sehingga belum melakukan pernikahan dan lain-lain sebab memang dananya belum ada misalnya, itu berbeda lagi, ya kan? Tapi kalau kita menganggap bahwa bulan ini adalah bulan yang buruk, yang penuh dengan musibah ketika kita melakukan acara apa, ya, ritual kegiatan individu apa, maka ini adalah keyakinan yang perlu kita hapuskan. Sebab jelas anak indazoni aktivi, bahwa Allah itu tergantung prasangka kita kepada Allah. Allah itu tidak menciptakan bulan buruk ini. Kita yakin bahwa tidak ada bala pada bulan ini, ya maka selesai, gitu loh ya. Tapi tetap kita harus mengedepankan kehati-hatian dan lain sebagainya. Itu kan merupakan ikhtiar kita. Ikhtiar ketika kita melakukan suatu perjalanan atau apa, kita melakukan kebaikan, hati-hati dalam melakukan kegiatan itu merupakan ikhtiar. Tapi kalau keyakinan bahwa akan ada banyak balak pada bulan ini, kalau kita melakukan sesuatu di bulan ini akan terjadi musibah, itu merupakan keyakinan yang menurut saya itu tidak perlu diteruskan. Bahwa semua bulan itu baik, bahkan ada bulan-bulan yang mulia. Tidak ada bulan-bulan yang jelek di dalam Islam, yang mulia. Itu saya kira gitu, Mbak Puji. Oke, Pak, kalau berbicara tadi ya Pak, karena semua bulan itu baik gitu kan. Tadi juga Bapak sudah menyinggung gitu. Tugas kami gitu sebagai mahasiswa untuk memperbaiki perspektif gitu masyarakat pada umumnya. Nah, yang pengen saya tanyakan nih Pak ya, bukan gimana-gimana gitu kan. Jadi kan karena itu sudah melekat kayak gitu. Ketika kita misal saya nih mau bicara gitu ke orang, tapi karena orang itu sudah sepuh, jadi ya omongan kita itu kayak dianggap lelucon gitu. Nah, terus sedangkan gitu itu penting gitu untuk dijelaskan ke generasi yang selanjutnya. Nah, bagaimana cara gitu untuk meyakinkan ya istilahnya kayak memberikan pandangan positif gitu kepada generasi-generasi yang lebih istilahnya nanti penerus bangsa gitu Pak. Oh ya, sebagai mahasiswa kita itu mempunyai tanggung jawab untuk memberi bahasanya itu ya, memberi pencerahan ya. Karena kita adalah kaum akademis, kaum yang terdidik. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama ya, jangan sampai kemudian Anda secara menggebu-gebu kemudian ini salah. Tidak diterima, bahkan akan terjadi penentangan. Kita harus melakukan penjelasan secara perlahan kepada mereka. Bagaimana pendekatan yang pas kepada masyarakat untuk menjelaskan ini. Dan yang paling utama adalah memberikan atau penyadaran bahwa pendidikan itu penting kepada kaum-kaum muda. Dengan pendidikan mereka akan tahu, mereka akan terbentuk perspektif yang baru, perspektif yang baik, perspektif yang positif, sehingga mereka bisa menakar sendiri. Bahwa ketika kita belajar sejarahnya, kita akan tahu, dan kita akan menyikapinya dengan sangat enak, sangat mudah, bahkan sangat manusiawi, tanpa harus mengekang sana-sini. Dan itu akan, dengan pendidikan itu, kita tidak perlu melakukan, bahkan ya, kita tidak perlu melakukan perubahan yang sangat masif.
Karena mereka sudah tahu sendiri, sadar sendiri dari penjelasan-penjelasan atau mereka melakukan pencarian-pencarian. Mana sih asal mula tradisi-tradisi itu? Kalau mahasiswa sebagai kaum akademis itu harus menjelaskan secara ilmiah tetap. Tapi tetap harus mengedepankan metode-metode yang bisa diterima oleh masyarakat. Seperti halnya metode-metode dulu para wali songo, ya. Para wali songo, tapi bukan berarti kita harus main wayang. Enggak. Zaman sekarang bagaimana? Oh, zaman sekarang itu dengan pendekatan media sosial misalnya. Sehingga dengan media sosial kalian menjelaskan bagaimana sih sebenarnya tradisi ini ada di dalam masyarakat Islam Jawa. Dengan penjelasan sosiologis, ya, historis dan lain sebagainya. Saya kira dengan pendekatan media sosial, gadget, karena semua masyarakat sekarang mempunyai itu, maka akan lebih gampang untuk mempengaruhi masyarakat itu dan lebih gampang untuk memberi penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Itu yang harus dilakukan mahasiswa. Sekarang ini adalah zaman perkembangan teknologi, maka itu untuk memberi pencerahan kepada semua masyarakat. Saya kira itu. Kalau di Indonesia emang kental ya, tentang hal itu gitu. Nah, dulu Pak Suud kan pernah hidup di Cina gitu kan. Apakah di Cina itu ada tradisi seperti ini? Atau bagaimana Pak? Muharram ya, Muharram di Cina ya. Ya. Oh, sebenarnya ya biasa saja. Ini sebelum saya membahas itu ya, saya ingin mengulang, bukan mengulang, tapi ingin